Pada kali ini, pertemuan ketiga adalah kelainan pada sistem reproduksi dan penanggulangannya. Jadi yang kemarin itu kita sudah membahas adalah kelainan pada vulva. Di sini nanti lebih kepada kelainan pada vagina dan juga beberapa penyakit-penyakit yang perlu disoroti tentang ini ya, hormonal ya. Oke. Untuk pertama itu septum vagina. Jadi adanya sekat sagital di vagina yang ditemukan di bagian atas vagina sering ditemukan dengan kelainan pada uterus. Adanya gangguan dalam fusi atau kanalisasi kedua ductus mulari di sini terjadi ketika janin ya. Kemudian pada umumnya tidak menimbulkan keluhan. Ditemukan pada pemeriksaan ginekologik, darah haid keluar secara normal, dan pada persalinan septum biasanya robek secara spontan atau disayat jika terdapat dispareuni septum disayat dan diikat. Untuk aplasia vagina, jadi aplasia vagina itu kedua ductus mulari mengadakan fusi tetapi tidak berkembang dan tidak mengadakan kanalisasi. Jika diraba biasanya hanya ditemukan jaringan yang menebal. Untuk aplasia vagina tidak terdapat vagina, hanya cekungan pada introitus vagina. Pengobatannya itu yaitu pembuatan vagina baru. Kemudian untuk atresia vagina di gambar itu yang paling pojok kanan bawah. Contoh atresia vagina terutama yang bagian pink lebih muda itu dilihat atresia vagina itu gangguan dalam kanalisasi, yaitu terbentuknya septum yang horizontal. Jadi di situ ada gambar septumnya ya. Kemudian septum horizontal bisa terdapat pada proksimal vagina maupun di bawah ataupun di atas himen. Biasanya disebut juga atresia retrohimenalis. Bila vagina menutup menyeluruh dan darah haid tidak keluar menjadi hematokolpos. Kemudian jika lebih parah lanjut menjadi hematometra, kemudian sampai ke hematosalpinx. Itu yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian kista vagina. Kista vagina itu ada dua macam kista kongenital, yaitu kista dari sisa-sisa epitel ductus mulari dan kista dari sisa-sisa ductus Gardner yang terletak di bagian anterolateral vagina. Pengobatannya yaitu dengan pengangkatan kista dengan pengupasan simpainya. Untuk uterus dan tuba falopi, beberapa kelainan pada uterus dan tuba falopi disebabkan kelainan yang timbul pada pertumbuhan ductus mulari. Untuk yang pertama itu gagal dalam pembentukan atau malformation ya. Bila satu ductus mulari tidak terbentuk, itu disebut juga uterus unicornis. Di gambar itu yang di tengah. Uterus unicornis ini vagina dan serviksnya normal, sedangkan uterus hanya mempunyai satu tanduk serta satu tuba. Biasanya hanya ada satu ovarium dan satu ginjal. Bila kedua ductus mulari tidak terbentuk, disebut juga uterus dan vagina tidak ada, kecuali 1/3 bagian bawah vagina, kedua tuba tidak terbentuk. Untuk gangguan dalam mengadakan fusi, di sini kelainan yang sering dijumpai adalah terdiri dari kelainan-kelainan menjadi dua bagian yang simetris ataupun dua bagian yang asimetris. Beberapa gambar bisa dilihat. Jadi untuk uterus yang dua bagiannya simetris itu, satu uterus yang terdiri dari dua ruangan yang dibagi oleh satu sekat. Jadi ada dua ruangan dibagi satu sekat. Bila sekat terpisah, memisah kavum uteri seluruhnya disebut juga uterus septus. Kemudian bila hanya memisah sebagian disebut juga uterus subseptus. Untuk yang normal uterusnya itu yang di bagian paling kiri itu komplit, itu berarti normal. Kemudian dilihat ada uterus septus maksud saya di paling bawah ada 3 di situ. Kemudian dari luar tampak dua hemiuterus yang mempunyai masing-masing kavum uteri atau satu kavum uteri dibagi dalam dua bagian. Kemudian uterus bicornis bicolis atau uterus didelphis. Didelphis ini yang nomor 2 di tengah, yang paling kiri. Itu dua bagian terpisah sama sekali dan sering ditemukan bersamaan dua vagina atau satu vagina dengan sekat.
Kemudian 2 uterus bicornis unicolis. Jadi uterus mempunyai satu serviks, akan tetapi terdapat 2 tanduk masing-masing dengan 1 cavum uteri dan 1 tuba dan 1 ovarium. Kemudian uterus arcuatus. Arcuatus ini yang paling bawah kanan. Pada fundus uteri tampak cekungan yang ke dalam diteruskan sebagai subseptum. Kemudian uterus yang ada 2 bagiannya asimetris, biasanya satu ductus mulari ini berkembang normal, tetapi yang lainnya mengalami kelambatan dalam pertumbuhannya. Hemiuterus tumbuh normal, yang lain rudimenter. Dan 25% penderita tidak mengalami gangguan yang berarti biasanya. Dapat terjadinya ya dismenor, menorragi, metrorragi, dispareuni, dan infertilitas. Itu sangat mungkin terjadi. Jika terdapat hematometer dan hematosalpinx di tanduk rudimenter, maka harus dilakukan operasi. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita memakai heterosalpingografi, kemudian untuk penegakan diagnosisnya menggunakan laparoskopi. Indikasi tindakan pembedahan itu akan dilakukan pada gangguan fusi dari uterus yang menyebabkan abortus berulang, infertilitas, gangguan partus, kehamilan ektopik terganggu. Untuk ovarium di sini ada agenesis atau atresia ovarium. Jadi yang agenesis ini saya tunjukkan di yang paling atas di gambar paling kiri. Di situ agenesis. Kalau bilateral ataupun unilateral biasanya jarang terjadi. Jika terjadi, biasanya tuba yang bersangkutan pun juga tidak ada. Karena itu juga termasuk juga ini ya, agenesis dari ovariumnya, ataupun disebut juga dengan atresia ovarium. Kemudian kita lanjut ke sistem genital dan sistem tractus urinarius. Jadi dua sistem ini dalam pertumbuhannya itu mempunyai hubungannya dekat, sehingga dapat terjadi kelainan dalam pertumbuhan yang mengenai kedua sistem tersebut. Misalnya saja kloaka persisten. Jadi tidak terbentuk septum urorektale. Di gambar itu tidak terbentuk septum, jadi hanya ada satu untuk salurannya. Ekstrofi kandung kencing dengan vagina terdorong ke depan di daerah suprapubik, dan klitoris biasanya terbagi dua karena dinding perut bagian bawah tidak terbentuk. Untuk selanjutnya adalah kelainan kongenital pada sistem reproduksi karena keadaan kromosom tidak normal atau pengaruh hormonal. Jadi ini pertama itu sindrom Turner, dysgenesis gonad, jadi tidak ditemukan sel-sel kelamin primordial dan tidak ada pertumbuhan korteks atau medula pada gonad. Gonad dijumpai sebagai suatu jaringan ikat putih seperti pipa. Ini beberapa fotonya. Ini ciri-cirinya adalah wanita biasanya pendek ya, kurang dari 150 cm, epifisis tulang panjang lama terbuka, amenor primer, pterygium coli atau disebut juga Weber neck. Jadi nervus di kulit juga banyak. Kemudian ciri-ciri kelamin sekunder tidak tumbuh, ini yang paling sering ditemukan dan paling bisa dilihat. Genitalia eksterna juga kurang tumbuh, dan tapi untuk kecerdasan biasanya normal. Untuk pemeriksaan harus diperiksa untuk endokrinologiknya, diperiksa terutama kadar FSH, terutama estrogennya. Dan kelainan genetik di sini adalah di 44 autosom dan 1 kromosom X. Di paling bawah kanan itu ada X45XO biasanya. Kromatin seksnya negatif. Pengelolaannya biasanya estrogen tidak diberikan sebelum pertumbuhan tubuh terhenti. Tetapi jika sekali diberikan, estrogen diberikan secara siklik untuk menimbulkan withdrawal bleeding. Jadi di situ yang seharusnya X-nya apakah X atau XY, di situ menjadi XO. Super female 47,XXX atau sindrom 3X adalah di paling bawah, yaitu kromosom untuk X-nya yang seharusnya 2 menjadi 3, dan kurang lebih
terjadi satu di antara 1000 kelahiran bayi wanita, disebabkan non-disjunction, biasanya berperawakan wanita biasa, perkembangan seks normal, subur juga, kecerdasannya rendah. Karyotype 47 triple X ditemukan 2 kromatin seks. Jadi terlihat di ini ya, kromosom nomor 47-nya. Kemudian untuk sindrom Klinefelter, di situ juga sama di kromosom 47 XXY ditemukan pada penderita dengan fenotip pria. Jadi pada masa pubertas ini biasanya tumbuh ginekomasti. Badannya, rambut badan terutama dan muka ini berkurang. Genitalia ada, ereksi maupun koitus juga baik, kemudian testisnya atrofi. Azospermi, ketika di biopsi testis ini sel-sel Leydig dan hyalinisasi tubulus-tubulus seminiferus. Jadi di sini terlihat untuk kromosomnya lebih kepada X kemudian ada Y-nya. Sehingga untuk sindrom kali ini tuh sindrom Klinefelter. Lanjut, hermaphroditismus verus biasanya juga disebut dengan hermafrodit. Di sini jarang dijumpai. Untuk genitalia eksterna biasanya ketika dilakukan penilaian sepintas ya pada bayi biasanya dominan kepada pria. Ketika masa pubertas maka mame juga tumbuh dan haid juga. Jadi terdapat jaringan testis pada sisi yang satu dan ovarium pada sisi yang lain. Jadi di 46 itu ada XS dan di 46 juga punya XY. Untuk terapinya biasanya mengangkat gonad yang bertentangan dengan cara pengasuhan. Jadi apakah bayi tersebut diasuh dengan cara diakui sebagai wanita ataupun pria, nah itu dipertimbangkan juga. Atau juga berpengaruh dari naluri dari bayi tersebut ketika bayi, balita, kemudian anak-anak mungkin ya, itu terlihat lebih cenderung menjadi perempuan atau laki-laki. Yang selanjutnya itu sindrom Down. Sindrom Down biasanya 1/670 janin hidup. Terjadinya di kromosom 21 trisomi. Kelainan meningkat dengan makin tuanya ibu. Bayi menunjukkan kecerdasan rendah, mulut terbuka dengan lidah yang menonjol, oksiput dan muka gepeng, hipotoni tubuh, tidak adanya refleks moro. Jadi ini waspada karena ketika nanti ada bayi lahir, pentingnya dicek untuk refleks moro itu seperti itu. Karena untuk mengetahui ketika penilaian sepintas, maka kita harus menilai dengan tepat bayi yang lahir. Kita lakukan penilaian sepintas, entah itu Apgar skornya, entah itu pemeriksaan fisik bayi baru lahir, baru kita bisa tentukan kira-kira bayinya butuh asuhan, apakah bayi normal ataupun butuh untuk dirujuk. Lanjut, sindrom Edwards. Di sini yang terkena adalah kromosom 18 trisomi, pertumbuhan anak lambat, kepala memanjang dengan kelainan telinga. Sering disertai kelainan jantung, dada, dan sternum pendek. Untuk sindrom Patau, terkenanya di kromosom 13 trisomi, berat badan rendah saat lahir, pertumbuhan lambat, palatoschisis, labioskisis, mikrosefali, polidaktili, dan sering ditemui kelainan jantung. Untuk kelainan disebabkan kelainan hormonal, kita lanjut, ada sindrom androgenital kongenital. Jadi di sini disebabkan oleh androgen, hasil gangguan dari metabolisme pada kelenjar adrenal. Androgennya berlebihan pada janin. Dan terdapat peningkatan 17 ketosteroid dalam urin. Biasanya pada bayi itu lipatan labio mayor kanan dan kiri itu menjadi satu dan klitorisnya membesar. Jadi makanya ketika kita periksa untuk kelamin bayi, terutama perempuan di sini ya, biasanya kan kita bilang ya labia mayor sudah menutupi labia minor. Nah di sini itu pentingnya ketika kita tahu di sini ada lipatannya jadi satu, kemudian klitorisnya membesar, di situ mungkin kita bisa mendiagnosa apakah ada sindrom kelainan pada androgenital kongenital. Kemudian uterus, tuba, fallopinya tampak normal. Ketika nanti besar, anak biasanya dapat tumbuh dengan cepat, tetapi umur 10 tahun epifisisnya menutup wanita pendek. Kemudian rambut pubis dan ketiak biasanya keluar lebih dini.
dan mama tidak tumbuh dan tidak ada haid. Diagnosisnya seperti yang tadi di slide sebelumnya adalah kadar 17 ketosteroidnya dalam urin meningkat. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan urin. Kadar pregnated real urin juga meningkat, gangguan elektrolit, kromatin seks positif di buccal smear, gambaran kromosom yang bermasalah di kromosom 44 XX. Penanganannya banyak sekali. Untuk kortisonnya kita henti virilitasi, kemudian pada kortikosteroid perlunya perangsangan kelenjar adena itu ditekan sehingga produksi androgen bisa turun sampai normal. Ketika ada gangguan elektrolit biasanya dikoreksi dengan desoksikokortikosteron. Kemudian untuk kelainan genital eksterna bisa dilakukan rekonstruksi operasi. Sebaiknya sih sebelum umurnya 2 tahun. Lanjut untuk sindrom feminisasi testikular, genotipnya pria, akan tetapi di fenotipnya wanita. Penyebabnya gangguan pada metabolisme endokrin janin, penampilan wanita tetapi tidak mempunyai genitalia interna wanita. Terdapat testis tetapi tidak menunjukkan adanya spermatogenesis. Ductus Mulleri dan Wolfi tidak berkembang dan androgennya itu positif atau disebut juga plus. Untuk pengelolaan interseks, maka perlu adanya pengambilan sikap, terutama untuk sesuai dengan kondisi, biasanya kromatin seks ini tidak perlu diutamakan. Yang kedua, kita juga harus melakukan rekonstruksi dan itu tentunya harus dirujuk. Kemudian, secara psikologi mempertimbangkan kecenderungannya apakah wanita kah ataukah laki-laki. Seperti itu. Oke, sekian untuk ginekologi di pertemuan ketiga kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di ginekologi pertemuan selanjutnya.